Cawapres nomor urut 1 Gus Imin atau Muhaimin Iskandar ini sedang dalam perjalanan menuju gedung KPU RI ya. Beliau sedang baca sesuatu atau sedang karena kecapean? Okay. Saya tambahkan Bung Ray. Mbak Rara, ada kondisi yang berbeda 2019 dengan 2024 ketika bicara soal netralitas aparat. Dan ini menjadi lebih berat hari ini untuk membuktikan di level publik. Adalah tanpa mengurangi rasa hormat, beberapa petinggi militer itu dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Mantan ajudan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Publik punya kekhawatiran ada konflik kepentingan antara hubungan psikologi yang sangat dekat dengan presiden. Pada satu sisi presiden anaknya nyalon sebagai calon wakil presiden. Situasi psikologi yang berbeda dibandingkan 2019 ini yang kemudian membuat sorotan publik menjadi lebih tajam pada institusi Polri dan TNI. Apakah bisa betul-betul berada di atas koridor sesuai dengan tupoksinya? Tapi kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan sudah menyatakan dengan tegas kepada aparat TNI, Polri, ASN untuk bersikap netral. Itu kan sama, itu kan statement normatif itu sebetulnya. Sama dengan Ya. statement normatif lah. Tetapi jadi ini menjadi ujian netralitas bagi seorang Presiden Jokowi. Betul. Bagaimana kemudian di level bawah setiap pelanggaran oleh pihak kepolisian dan posisi TNI juga ikut menjaga itu dilihat oleh publik. Karena situasi dua lembaga ini sekarang sedang menjadi sorotan publik di tengah pimpinannya kemudian dianggap punya kedekatan secara emosional dengan presiden. Sementara presiden anaknya ikut nyalon. Kan ini situasi yang berbeda dibandingkan dengan 2019. Maka cerita-cerita Bung Rey itu sebetulnya kan harus dijelaskan pada publik. Kenapa seperti kejadian pewayangan kayak begitu ya, seperti mitos bikin candi satu hari sudah jadi gitu. Jutaan baliho misalnya kan belum terjelaskan. Itu berbalik dengan keberadaan partai politiknya. Kan kalau partai politiknya pegang suara 20% di DPR gitu ya, baliho sekian itu masuk akal kita gitu. Ini 1% pun belum kelihatan ada. Tapi balihonya luar biasa besar dan nggak ada penjelasan sampai sekarang. Siapa yang memasang, berapa budget yang dikeluarkan untuk baliho itu dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, contoh yang lain kan soal kepala desa ini kan. Ya jadi ya KPU udah mengatakan, Bawaslu udah mengatakan tidak ada kampanye. Tapi kan cara memaknai kampanye ini apa sih gitu loh. Kalau seruan supaya pilihlah saya ya nggak ada di pertemuan itu gitu. Dan tapi seharusnya seperti yang saya bilang tadi itu ketika bagi-bagi sembako, susu, Gibran di Jakarta, di Makassar itu harus dihentikan sebetulnya oleh Bawaslu itu. Tapi kita kan nggak lihat misalnya. Berani menghentikan harusnya. Stop dulu, ini kan belum masa kampanye. Anda sudah jadi calon wakil presiden. Karena ini punya potensi. Tapi kan dari Bawaslu kadang-kadang justru ini belum masa kampanye, tidak bisa ditindak tegas. Ya, itu dia. Justru karena belum masa kampanye itu dia harus di stop. Itu satu. Lebih awal, harus berani. Saya kira ini soal nyali. Diberi amanah, kemudian yang kedua, punya nyali tidak, begitu aja urusannya sebetulnya. Yang kedua adalah soal makna kampanye itu seperti apa sih? Kalau mereka menganggap misalnya kampanye itu pilihlah saya, gitu, ya tentu saja semua orang nggak akan mempergunakan kata pilihlah saya itu. Tapi kan iklan-iklan model sekarang itu kan memang nggak pernah merujuk kepada objek langsung kan. Misalnya tidak kan ada ajakan langsung ya seperti itu. Kalau kita jalan ini untuk menunjukkan sesuatu, jangan tengok kiri. Artinya di kiri ada sesuatu ya kan. Kan model iklan udah begitu tuh sekarang ini. Gitu. Baik, kita kembali lihat ke layar kaca. Nampaknya Gus Imin sudah ataupun Anies sudah bergabung dengan Gus Imin. Artinya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah bersiap untuk kemudian ke gedung KPU RI. Kita lihat dari segi busana ini nampaknya sangat kompak ya, nuansanya hitam putih seperti itu. Tapi tadi dikatakan juga bagaimana alur diskusi kita bahwa agar jangan sampai pelaksanaan kampanye damai ini jargon normatif di depan panggung, tapi ternyata di belakang panggungnya justru saling sikut gitu. Jargon-jargon indah itu justru untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang sebetulnya cenderung melanggar aturan gitu. Nah itu yang menurut saya ya paling berbahaya tuh itu gitu. Di depan publik kelihatan netral, tapi di belakangnya bekerja. Segala semua instrumen yang ia punyai, ia kuasai untuk melakukan pemenangan katakanlah kepada satu calon presiden tertentu misalnya. Baik, nah kita akan kembali bergabung ke Pak Aban. Pak Aban,
Ini sorotan kepada Bawaslu ini memang demikian besar seperti itu karena kemudian ada harapan Bawaslu ini jangan sampai ada keraguan dalam melakukan tindak tegas sebelum kampanye ataupun kemudian besok pada saat masa kampanye dilakukan seperti itu, Pak Abhan. Pak Abhan? Pak Abhan, kita belum bisa kemudian mendengar suara dari Bapak Abhan. Apa mungkin audionya bisa Anda unmute terlebih dahulu? Baik, sambil kita menunggu komunikasi dengan Bapak Abhan, Ketua Bawaslu periode 2017-2022, kita akan kemudian melihat juga di layar kaca pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Gus Imin sedang kemudian dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.